Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada hari ini kita akan membahas tentang materi arca bakteria. KD 3.4 mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama menunjukkan ciri-ciri struktur dan replikasi arca bakteria. Yang kedua membedakan arca bakteria dan bakteri atau prokariotik dengan organisme eukariotik. Yang ketiga memberikan contoh organisme arca bakteria. Yang keempat merangkum informasi tentang peranan dari arca bakteria. Kemudian arca bakteria berasal dari bahasa Yunani yang artinya archaio, yang artinya kuno. Para ahli mengajukan hipotesis bahwa arca bakteria merupakan sel-sel yang paling awal yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik. Kemudian eubakteria berasal dari bahasa Yunani yaitu eo, yang artinya sejati. Eubakteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup dimanapun. Kemudian yang ketiga, bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler bersel satu, tidak memiliki membran inti, sel prokariotik dan pada umumnya memiliki dinding sel. Arca bakteria bereproduksi dengan cara yang pertama pembelahan biner, yang kedua pembelahan berganda, ketiga pembentukan tunas, yang keempat fragmentasi. Kemudian klasifikasi arca bakteria berdasarkan tempat hidupnya terdiri dari 3. Yang pertama metanogen. Metanogen itu ciri-ciri metanogen, metabolisme 1, metabolisme energi gasnya membentuk gas metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Kedua, bersifat anaerobik dan kosmosintetik. Yang ketiga, memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Yang keempat, tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Ini biasanya hidup di lumpur atau di rawa metanogen. Kemudian yang kedua, halofil ekstrim atau halofilik. Ini ciri-cirinya adalah bersifat heterotrof, berarti bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, energi didapat dengan melakukan respirasi anaerobik dan berfotosintesis. Kemudian yang ketiga, koloni holofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya di laut mati. Kemudian yang ketiga, termofil ekstrim atau termooksidofilik. Itu ciri-cirinya adalah 1, hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam. Yang kedua, hidup dengan mengoksidasi sulfur. Yang ketiga, hidup pada suhu 45 sampai dengan 110 derajat Celcius dengan pH 1 sampai dengan 2. Kemudian bakteri sulfolubus hidup di mata air sulfur dan Yellowstone National Park. Kemudian peranan arca bakteria bagi kehidupan manusia ini meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi. Kemudian yang kedua mengubah pati jagung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. Yang ketiga mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Sekian materi arca bakteria kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang eubakteria. Sampai jumpa minggu depan.